warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad ahtana ni'matan katsiratan hatta nastati'u an najtami' fi hadzal makan al-mubarakah. Tsaniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur aw ila siratil mustaqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وثم قال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita bacakan dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita ketahui bahwa terjemahan ataupun tafsir daripada ayat tersebut telah nyata kita rasakan pada zaman sekarang ini. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan akan kami jadikan rasa takut, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, kekurangan daripada harta, وَالْأَنْفُسِ, kekurangan daripada jiwa, وَالثَّمَرَاتِ, bahkan kekurangan daripada buah-buah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa pada zaman sekarang ini apa yang telah disampaikan Allah 1400 tahun yang lalu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbukti terjadi. Bahkan saking terasanya yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya ini, kelangkaan seluruh barang-barang, seluruh komoditi pangan, bahkan sampai mengancam resesi yang akan terjadi di dunia. Bahkan dalam wacana nasional dan internasional, resesi adalah salah satu yang akan menjadi fokus penanganan pemerintah dan prioritas penanganan setelah berakhirnya COVID-19. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwa telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa rasa takut akan kekurangan sesuatu, atau dalam istilah sekarang kita kenal dengan resesi itu, di dalam Al-Quran menggunakan kata jamak, walanabluwannakum, artinya setiap orang yang merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa taala akan merasakan namanya ketakutan, akan merasakan namanya kekurangan, akan merasakan namanya ketakutan dan kehilangan harta, bahkan kehilangan jiwa. Nah, di ayat selanjutnya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bagaimana tata cara seorang muslim yang baik dalam menghadapi kejadian-kejadian yang seperti yang disebutkan tadi, dengan mengucapkan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya kepada Allah lah tempat kami kembali. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menerima semua cobaan, setelah kita menerima semua kekurangan, bahkan kekurangan jiwa, kekurangan harta, kita ingat kembali bahwa semua itu milik Allah dan akhirnya akan kembali kepada Allah. Di ayat yang lain Allah sebutkan cara untuk menghadapi ini harus dilakukan dengan penanaman tauhid ataupun penanaman akidah yang kuat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Disebutkan Quran surah Al-Ikhlas karena berhubungan dengan tauhid. Kita ketahui bersama bahwa seseorang dikatakan bertauhid itu harus ikhlas dari dalam hatinya masing-masing, tidak ada paksaan. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas dijelaskan, Qul huwallahu ahad, sesungguhnya Allah itu ialah Esa,
Allah itu ialah tempat pengharapan, tempat bergantung seluruh makhluk yang hidup di laut, di darat, bahkan di seluruh alam semesta ini. Bahkan untuk apa kita takut menghadapi segala ketakutan, menghadapi seluruh kekurangan-kekurangan yang kita rasakan, sementara kita berasal dari hamba Allah yang Maha Kaya. Nah, bagaimana kita akan memperoleh semua itu? Tentunya ketika kita akan memperoleh melalui ilmu-ilmu ataupun melalui majelis-majelis ilmu yang kita dapatkan. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, tak lain dan tak bukan hanyalah dengan berilmu. Dapat kita simpulkan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi, yang kita rasakan sekarang ini, bahkan yang dirasakan oleh dunia sekarang ini, telah dijelaskan dan disimpulkan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan telah diramalkan akan terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Lantas apa yang membuat kita untuk ragu dalam meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah telah mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan apa yang akan terjadi ke depan bagi diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup, marilah kita perkuat tauhid kita dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah satu-satunya tempat untuk bergantung dan meletakkan ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah yang sedalam-dalamnya, karena tiada tempat mengharap, tiada tempat meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin tidak dapat banyak saya sampaikan, kurang yang janggal yang saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.